Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Rifat Mawadah dengan NIM 003. Nah, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi terdapat 10 soal yang dimana kita harus menjawab masing-masing dari pertanyaan tersebut secara lisan. Nah, jawaban dari nomor pertama itu berdasarkan soal tujuan dari mempelajari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dalam konteksnya itu pembentukan identitas keislaman dan juga penguatan wawasan sejarah. Nah, tujuan mempelajarinya dalam konteks pembentukan identitas keislaman itu untuk membantu memahami bahwa Islam tidak hanya berupa ajaran agama, tetapi juga sebuah peradaban yang berkembang dari waktu ke waktu dan dari waktu ke waktu. Dengan begitu, kita dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan semangat mencari ilmu, serta memiliki sikap keislaman yang moderat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam konteks penguatan wawasan sejarah, mempelajari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam ini dapat melatih cara berpikir historis, seperti memahami urutan rangkaian peristiwa, hubungan sebab akibat, dan menilai sumber sejarah secara kritis, sehingga kita dapat mengambil pelajaran atau ibroh dari masa lalu untuk menghadapi masalah di masa sekarang dengan lebih bijak dan juga rasional. Kemudian jawaban dari nomor 2 yakni Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Pada awal periode dakwah di Mekah, beliau menyebarkan ajaran Islam secara sirri. Dakwah ini dimulai dari orang-orang terdekat, terutama keluarga dan sahabat dekat beliau. Dengan yang pertama kali diajak masuk Islam itu adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu orang-orang yang diajak masuk Islam ini dikenal juga dengan as-sabiqunal awwalun, yang dimana mereka itu juga menjadi pendukung utama dari dakwah Rasulullah secara terbuka. Metode dakwah secara sirri atau sembunyi-sembunyi ini dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan kaum Quraisy di Mekah yang masih sangat kuat memegang kepercayaan fanatisme dan juga kemusyrikan. Dakwah secara sirri ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Rasulullah SAW berhasil mengajak sekitar 40 hingga 50 orang untuk masuk Islam. Setelah periode dakwah sembunyi-sembunyi, turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang menginstruksikan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Sejak saat itu, beliau mulai menyampaikan ajaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Namun pada fase ini, beliau menghadapi berbagai tantangan seperti ejekan, penghinaan, hingga ancaman dari kaum Quraisy. Bahkan kaum Quraisy tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Mereka juga menuduh Rasulullah sebagai orang gila. Karena apa? Karena ajaran yang disampaikan itu dianggap bertentangan dengan tradisi dari masyarakat kaum Quraisy. Meskipun demikian, Rasulullah tetap teguh dan terus menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat Mekah. Masa dakwah di Mekah ini berlangsung hingga peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Pada masa jahiliyah, kondisi masyarakat Mekah ini dipenuhi dengan praktik penyembahan berhala serta berbagai perilaku-perilaku menyimpang seperti kemaksiatan, pesta pora, peperangan antar suku, kemudian pembunuhan, serta perampasan harta dan wanita. Oleh karena itu,
ajaran Rasulullah pada periode Mekah berfokus pada pemurnian akidah, yaitu mengembalikan ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang telah mengalami penyimpangan. Rasulullah berusaha menghapus praktik penyembahan berhala, patung, dan benda-benda yang dianggap suci itu secara keliru. Selain itu, beliau juga meluruskan kebiasaan dan tradisi nenek moyang yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid, termasuk adat, kepercayaan, ritual, keagamaan. Rasulullah menegaskan bahwa hanya Rasulullah juga menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dari seluruh makhluk. Di samping itu, beliau juga mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia, menegakkan keadilan, serta menanamkan prinsip persamaan derajat di antara manusia. Kemudian jawaban dari nomor 3, yakni hijrah Rasulullah SAW ke Mekah itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, semakin kerasnya tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy terhadap umat Islam di Mekah, kemudian ketiadaan perlindungan politik setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, adanya dukungan dari masyarakat Yathrib melalui Baiat Aqobah 1 dan 2, serta perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari strategi dakwah. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW melakukan langkah-langkah strategis untuk membangun masyarakat yang harmonis, diantaranya mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan aktivitas, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor untuk memperkuat solidaritas, menyusun piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama berbagai kelompok termasuk Muslim dan Yahudi dengan prinsip keadilan dan kebebasan beragama, menanamkan nilai persamaan derajat tanpa membedakan suku dan status sosial, serta mengatur sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berlandaskan ajaran Islam. Dengan demikian, hijrah menjadi titik awal terbentuknya masyarakat Madinah yang adil dan harmonis serta terorganisasi dengan baik. Nah, kemudian jawaban dari nomor 4, yakni pada masa Khulafaur Rasyidin, model pemilihan kepemimpinan itu tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai kondisi umat pada saat itu. Namun tetap berlandaskan prinsip musyawarah dan legitimasi umat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pemilihan dilakukan melalui musyawarah para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah yang kemudian menghasilkan baiat sebagai bentuk persetujuan umat. Capaian pentingnya adalah berhasil mempersatukan kembali umat Islam pasca wafatnya Rasulullah, menumpas gerakan murtad dalam perang Riddah, serta memulai pengumpulan mushaf Al-Quran. Selanjutnya, Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan langsung oleh Abu Bakar yang kemudian disetujui umat. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam itu berkembang pesat hingga ke Persia dan Romawi, serta berhasil membangun sistem administrasi pemerintah yang teratur seperti pembentukan diwan atau lembaga keuangan, penetapan kalender hijriyah, dan penguatan sistem peradilan. Adapun kemudian Utsman bin Affan dipilih melalui tim musyawarah, tim formatur syura yang dibentuk oleh Umar sebelum wafatnya. Capaian utama dari beliau adalah standarisasi Al-Quran dalam satu mushaf Utsmani namanya, kemudian serta perluasan wilayah Islam ke Afrika Utara dan wilayah maritim, meskipun pada akhir masa pemerintahannya muncul konflik internal. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diangkat melalui baiat mayoritas umat dalam situasi krisis pasca wafatnya Utsman. Kepemimpinannya ditandai dengan upaya menegakkan keadilan dan menata kembali stabilitas umat meskipun dihadapkan pada konflik internal seperti perang Jamal dan perang Siffin. Secara keseluruhan, keempat khalifah tersebut menunjukkan variasi model pemilihan kepemimpinan yang adaptif
atau mengikuti masa pada waktu itu, sekaligus memberikan kontribusi besar dalam pembentukan sistem politik, hukum, dan juga peradaban Islam awal. Kemudian jawaban dari nomor 5 yakni penyebab utama terjadinya perang sivilnya. Penyebab utama terjadinya perang sivil adalah adanya perselisihan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan mengenai penanganan kasus pembunuhan khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut agar para pelaku pembunuhan segera dihukum, sedangkan Ali berpendapat bahwa kondisi politik saat itu tuh belum stabil, sehingga penegakan hukum perlu dilakukan secara bertahap. Perbedaan pandangan ini kemudian berkembang menjadi konflik terbuka yang berujung pada perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Ketika perang hampir dimenangkan oleh pihak Ali, pasukan Muawiyah mengajukan tahkim. Tahkim itu apa? Tahkim itu upaya penyelesaian konflik melalui perundingan dengan dimana menunjuk perwakilan dari kedua belah pihak. Dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Tujuan tahkim adalah untuk menghentikan peperangan dan mencari keputusan bersama secara damai berdasarkan prinsip keadilan. Namun, pelaksanaan tahkim justru membawa dampak negatif bagi umat Islam. Dampak negatifnya itu apa aja? Yang pertama, muncul kelompok Khawarij, yaitu golongan yang keluar dari pihak Ali karena menolak tahkim dan menganggapnya tidak sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, yakni perpecahan di kalangan umat Islam semakin besar, baik dalam aspek politik maupun keagamaan. Kemudian yang ketiga, yakni kedudukan Ali sebagai pemimpin semakin melemah karena sebagian penduduknya itu berbalik menentangnya. Kemudian yang keempat, konflik terus berlanjut dan menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam. Dengan demikian, tahkim yang semula diharapkan menjadi jalan damai justru memperparah perpecahan di kalangan umat Islam. Kemudian jawaban dari nomor 6 yakni munculnya khilafah Bani Umayyah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, terutama kondisi politik umat Islam yang tidak stabil setelah terjadinya konflik internal pada masa Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin dan peristiwa tahkim menimbulkan perpecahan di kalangan umat serta melemahkan kekuasaan pusat. Setelah wafatnya Ali dan berakhirnya kepemimpinan Hasan bin Ali yang memilih jalan damai, kekuasaan kemudian beralih kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Selain itu, berdirinya Bani Umayyah juga didorong oleh kebutuhan akan stabilitas politik yang lebih kuat serta adanya dukungan dari wilayah Syam yang telah lama berada di bawah pengaruh Muawiyah. Dengan demikian, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama dalam pemerintahan Bani Umayyah. Adapun perbedaan utama antara sistem pemerintahan Bani Umayyah dan masa Khulafaur Rasyidin dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari segi pemilihan pemimpin. Pada masa Khulafaur Rasyidin dilakukan melalui musyawarah dan baiat umat, sedangkan pada masa Bani Umayyah mulai diterapkan sistem monarki turun-menurun, di mana kekuasaan itu diwariskan dalam satu keluarga. Yang kedua, dari segi gaya kepemimpinan, Khulafaur Rasyidin memimpin dengan sederhana, menjunjung kesetaraan dan dekat dengan rakyat. Sementara pada masa Bani Umayyah, kepemimpinan itu cenderung lebih resmi, terpusat dan menyerupai sistem kerajaan. Yang ketiga, dalam hal struktur pemerintahan, pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem yang digunakan itu masih sederhana dan fleksibel, sedangkan pada masa Bani Umayyah sudah berkembang menjadi lebih kompleks dan terorganisasi dengan birokrasi yang kuat untuk mengatur wilayah kekuasaan yang luas. Secara umum, berdirinya Bani Umayyah menunjukkan adanya perubahan besar dalam sistem politik Islam, yaitu dari kepemimpinan yang berbasis musyawarah menjadi sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan bersifat dinasti. Nah, kemudian jawaban dari nomor 7 yakni
Khalifah Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, yang kemudian dilanjutkan dengan kondisi yang semakin stabil pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Pada periode ini, kekuasaan Bani Umayyah berhasil diperkuat dan mengalami perkembangan yang pesat di berbagai bidang. Dalam bidang politik, Abdul Malik bin Marwan mampu mengembalikan stabilitas pemerintahan setelah terjadi berbagai konflik internal. Ia berhasil mengatasi pemberontakan serta menyatukan kembali wilayah Islam di bawah satu kekuasaan pusat. Selain itu, ia juga memperkuat kedudukan pemerintah dengan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Dalam bidang administrasi, dilakukan pembenahan sistem pemerintahan menjadi lebih rapi dan juga efisien. Salah satu kebijakan penting adalah penggunaan bahasa Arab dalam semua administrasi negara serta penerbitan mata uang sendiri seperti dinar dan dirham sebagai tanda kemandirian ekonomi dan politik. Sementara itu, dalam bidang ekspansi wilayah, pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, wilayah kekuasaan Islam mencapai titik terluasnya. Wilayah kekuasaan meluas hingga Afrika Utara, Spanyol, Andalusia melalui kepemimpinan Tariq bin Ziyad, serta ke Asia Tengah hingga wilayah perbatasan India. Hal ini menjadikan Bani Umayyah sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia pada masa tersebut. Secara keseluruhan, masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik merupakan masa kejayaan Bani Umayyah yang ditandai dengan stabilitas politik, kemajuan dalam sistem administrasi, dan juga perluasan wilayah yang sangat luas. Nah, kemudian jawaban dari nomor 8, yakni keruntuhan Khalifah Bani Umayyah itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal yang saling berkaitan, termasuk peran kuat dari oposisi politik yang berkembang saat itu. Salah satu faktor utama adalah melemahnya kepemimpinan pada masa khalifah terakhir. Tidak semua pemimpin memiliki kapasitas yang kuat seperti pendahulunya, sehingga kontrol terhadap wilayah yang luas menjadi tidak efektif. Hal ini diperparah oleh munculnya gaya hidup mewah di kalangan elit yang menjauh dari nilai-nilai kesederhanaan. Faktor berikutnya adalah ketidakpuasan sosial dan diskriminasi, terutama terhadap kelompok non-Arab atau Mawali. Pada masa Bani Umayyah, terdapat kecenderungan mengutamakan bangsa Arab dalam aspek politik dan juga sosial, sehingga terjadi kecemburuan dan juga ketidakadilan di kalangan masyarakat non-Arab yang juga telah memeluk Islam. Selain itu, terjadi konflik internal dan perebutan kekuasaan di dalam keluarga Bani Umayyah sendiri. Persaingan antar anggota dinasti melemahkan stabilitas politik dan juga membuka peluang bagi pihak luar untuk mengambil alih kekuasaan. Faktor lain adalah luasnya wilayah kekuasaan yang sulit dikendalikan secara efektif. Wilayah yang sangat luas membutuhkan sistem administrasi dan kontrol yang kuat, namun pada masa akhir Bani Umayyah hal ini tidak berjalan optimal. Adapun peran oposisi politik sangat signifikan dalam mempercepat keruntuhan Bani Umayyah. Kelompok oposisi seperti Bani Abbasiyah, Syiah yakni pendukung keturunan Ali, dan Khawarij serta mereka ini secara aktif menentang kekuasaan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah secara khusus berhasil membangun kekuasaan politik yang terorganisasi dengan baik, memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat dan juga melakukan propaganda untuk menjatuhkan Bani Umayyah. Gerakan ini akhirnya mencapai puncaknya dalam revolusi yang berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Dengan demikian, keruntuhan Bani Umayyah merupakan hasil dari kombinasi kelemahan internal dan tekanan eksternal, terutama dari oposisi politik yang mampu memanfaatkan situasi untuk mengambil alih kekuasaan dan mendirikan pemerintahan baru. Kemudian jawaban dari nomor 9, lahirnya Khalifah Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama melemahnya kekuasaan Bani Umayyah serta meningkatnya ketidakpuasan di kalangan umat Islam.
adanya diskriminasi terhadap kelompok non-Arab atau Mawali, kemudian konflik internal dalam dinasti Umayyah, serta gaya hidup elit yang menjauh dari nilai keadilan menjadi pemicu munculnya perlawanan. Di samping itu, kelompok pendukung keturunan Abbas atau paman Nabi berhasil membangun kekuatan politik yang terorganisasi dan melakukan propaganda untuk menarik simpati masyarakat. Ini mencapai puncaknya dalam sebuah revolusi yang berhasil menjatuhkan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Khalifah pertama Bani Abbasiyah adalah Abu al-Abbas as-Saffah, yang dimana pada masa pemerintahannya itu terjadi kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Dalam bidang ilmu pengetahuan, berkembang kegiatan penerjemahan dan pengembangan ilmu di pusat-pusat keilmuan seperti Baitul Hikmah yang melahirkan banyak ilmuwan dalam bidang kedokteran, matematika, filsafat, dan juga astronomi. Dalam bidang ekonomi, aktivitas perdagangan berkembang luas karena letak wilayah yang strategis, didukung oleh sistem administrasi yang baik, serta penggunaan mata uang yang stabil. Sementara dalam kebudayaan, seni, sastra, dan arsitektur mengalami perkembangan pesat yang dipengaruhi oleh perpaduan budaya Persia, Yunani, dan juga India, sehingga membentuk peradaban Islam yang maju dan terbuka. Namun, Khalifah Bani Abbasiyah juga mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh karena beberapa faktor. Yang pertama, karena melemahnya kekuasaan pusat sehingga khalifah tidak lagi mampu mengendalikan wilayah yang luas itu secara efektif. Kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Yang ketiga, yakni adanya konflik internal dan perebutan kekuasaan di lingkungan istana. Yang keempat, yakni ketergantungan pada tentara bayaran yang justru sering menimbulkan pemberontakan. Kemudian yang kelima, adanya serangan dari luar, terutama dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Sehingga dengan demikian Bani Abbasiyah itu merupakan dinasti yang mencapai puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban, namun pada akhirnya mengalami keruntuhan akibat perpaduan antara kelemahan dari dalam dan tekanan dari luar yang tidak dapat diatasi. Nah, kemudian jawaban terakhir dari soal nomor 10. Perbedaan sistem dan strategi pemerintahan antara Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah itu dapat dilihat dari apa? Dari cara kekuasaan dijalankan, sistem administrasi, serta arah kebijakan yang diterapkan. Pada masa Bani Umayyah, sistem pemerintahan itu berbentuk monarki turun-menurun dengan kekuasaan yang terpusat pada khalifah dan keluarganya. Strategi yang digunakan itu lebih menekankan pada perluasan wilayah dan penguatan kekuasaan politik, sehingga wilayah Islam itu berkembang hingga Afrika Utara, Andalusia, dan Asia Tengah. Meskipun administrasi itu mulai tertata, pengelolaannya masih didominasi oleh bangsa Arab. Sementara itu pada masa Bani Abbasiyah, sistem pemerintahan juga berbentuk monarki, tetapi dijalankan dengan pendekatan yang lebih maju dan juga terbuka. Pemerintahan Abbasiyah melibatkan berbagai kelompok termasuk non-Arab atau Mawali dalam struktur kekuasaannya. Strateginya itu lebih berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta penyempurnaan sistem administrasi negara. Birokrasi menjadi lebih teratur dengan pembagian tugas yang jelas serta dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Persia. Adapun kelebihan Bani Umayyah terletak pada keberhasilannya memperluas wilayah Islam secara besar-besaran dan juga meletakkan dasar sistem pemerintahan yang terorganisasi. Namun kelemahannya adalah adanya perilaku tidak adil terhadap non-Arab dan menimbulkan ketidakpuasan. Sebaliknya, kelebihan Bani Abbasiyah adalah kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, serta sistem administrasi yang lebih berkembang dan terbuka. Akan tetapi, kelemahannya terlihat pada melemahnya kekuasaan pusat, munculnya berbagai pemberontakan dan dinasti kecil, serta ketergantungan pada kelompok tertentu seperti tentara bayaran yang justru mengganggu stabilitas pemerintahan.
Secara keseluruhan, Bani Umayyah lebih menonjol dalam hal ekspansi wilayah dan penguatan kekuasaan awal, sedangkan Bani Abbasiyah itu lebih unggul dalam pengembangan peradaban dan sistem pemerintahan yang lebih kompleks, meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Sekian dari pemaparan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Kemudian ada salah kata atau sikap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.